Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang bangsa ke depan, di dalamnya itu ada komponen umat Islam yang terbesar, kemudian juga ada agenda tentang kepemimpinan. Ya, pemimpin siapa, yang kepemimpinan kayak apa kita harapkan? Ya, imannya kuat, iman Islamnya kuat, komitmen keislamannya kuat, komitmen keumatannya kuat, komitmen kepada NKRI kuat, dan juga sehat lahir batin. Kan begitu, Pak? Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan kepemimpinan bangsa ke depan yang saya baca itu umat Islam dan tantangan kepemimpinan bangsa ke depan. Kepemimpinannya kita coret dulu deh, pakai bangsa saja dulu. Dalam artian begini, kan kalau kita bicara kepemimpinan, sesungguhnya kepemimpinan itu bagian dari keseluruhan proses di dalam suatu bangsa. Saya sering makanya membalikkan saja kalau misalnya ada yang mengatakan, wah kita harus rebut kepemimpinan karena kalau pemimpin kita bagus, insya Allah semuanya bagus. Saya sering mengutip ungkapan Rasul, ummalukum a'malukum, gitu. Pemimpin-pemimpinmu cerminan dari amal-amalmu. Balikin lagi begitu. Maksudnya apa? Bukan berarti menjadi pemimpin itu tidak penting, bukan berarti kekuasaan kepemimpinan itu tidak penting. Tapi ya, pemimpin itu kan lahir dari tengah masyarakat. Kalau kata bahasa Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kan min anfusikum, Rasul saja itu min anfusikum, yaitu dari tengah masyarakat. Maka perlu ada upaya transformasi di tengah masyarakat. Kita bangun bersama. Lalu sebagai konsekuensi logisnya, ketika transformasi itu terjadi di tengah masyarakat, umat ini semakin berdaya, umat ini semakin tahu ke arah mana sumber dayanya dialihkan, digunakan, maka ketika ada proses politik akan lahirlah pemimpin yang diharapkan oleh umat. Jadi mari kita letakkan kepemimpinan itu sebagai bagian terakhir dari saluran air besar yang namanya proses pembangunan umat ini. Kalau kita letakkan di depan, jangan-jangan salah nanti, karena toh yang menjadi ukuran adalah di muaranya nanti. Jadi saya lebih suka meletakkan kepemimpinan itu ya, sebagai bagian akhir dari proses yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita tidak terlalu stres, Bapak Ibu ya. Dalam artian apa? Kan sering ada pertanyaan, ini gimana kok politik uang sudah luar biasa. Nah, politik uang itu melibatkan siapa juga? Apakah melibatkan malaikat dan jin? Kan tidak, kan melibatkan kita semua. Yang nerima duit dari para calon itu siapa? Jin? Kan enggak, kan kita yang nerima calon. Pertanyaannya, kok mau menerima uang dari calon yang tidak diyakini membawa maslahat yang benar-benar untuk daerah ini? Kok mau? Kan berarti ada ikhtilalul qiyam, ada ketidakmampuan untuk mencerna, mengaksesmen situasi kan? Berarti ada ketimpangan dalam sistem penilaian dalam dirinya, itu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang pas, mana yang enggak, kan begitu. Jadi itu proses pendidikan. Nah, jadi saya lebih suka mari kita letakkan kesemuanya ini di dalam proses yang utuh, dan itulah yang sering kita sebut dengan pembangunan sumber daya manusia kita. Kalau ada pilarnya, itu pilarnya dua, selalu dua, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nggak ada lagi yang lain. Pendidikan dan kesehatan itu yang paling pokok ya. NTB itu alhamdulillah 2011 sampai 2015 ketika MDGs dilaksanakan di NTB, di Indonesia, NTB adalah provinsi yang terbaik dalam pelaksanaan MDGs. Jadi, kan kita tahu MDGs ini kan komitmen global. Jadi tujuan-tujuan MDGs yang 8 itu kan dirumuskan oleh PBB sebagai komitmen global, semua anggota terikat laksanakan. Di Indonesia, NTB yang terbaik. Sehingga sebagai perwakilan, saya sebagai gubernur NTB
tahun lalu itu diundang ke PBB untuk menyampaikan apa langkah yang kami ambil sehingga implementasi di MDGs di NTB itu pencapaiannya terbaik. Nah, di dalam MDGs itu unsur-unsur utama ya pendidikan dan kesehatan. Tidak mungkin umat akan punya marwah kalau umat itu dikenal sebagai umat yang sakit-sakitan. Contoh sederhana apa? Kan Bapak Ibu, dulu kita baca di sejarah ya, Madinah itu dikenal pada zaman jahiliyah itu sebagai daerah yang ada wabahnya, ada sakitnya, namanya humma Madinah. Ada apa tuh bahasa kita pakai ya, kira-kira humma Madinah itu kayak demam atau demam Madinah. Intinya adalah orang kalau tinggal di Madinah dia bakal sakit-sakitan, kira-kira gitu. Tinggal di Madinah lama, nanti dia pasti bakal sakit-sakitan. Akhirnya apa? Salah satu pertaruhan orang Quraisy itu adalah ketika tahu Rasul hijrah ke Madinah, salah satu penghiburan mereka adalah apa? Syukur Muhammad hijrahnya ke Madinah, bukan ke yang lain. Kita tunggu aja ntar sakit-sakitan ya pasti gitu. Akhirnya apa? Dan itu jadi omongan konsumsi publik. Jadi bahwa derajat kesehatan itu mempengaruhi ternyata. Umat Islam di Madinah agak sampai taraf tertentu agak kurang ditakuti gitulah ya. Kurang dihargai oleh kabilah-kabilah di luar, oleh beberapa kelompok-kelompok Arab pada waktu itu karena tinggalnya di Madinah. Diprediksi ini bakal jadi umat yang gak kuat karena sakit-sakitan. Jadi ternyata sehat sakit berkaitan dengan marwah umat. Apa solusi dibagi Rasul? Rasul memang orang cerdas dan solusinya solusi yang memang bisa menjawab semua pertanyaan. Caranya bagaimana? Tahun 6 Hijriah mau umroh dihadang di Hudaybiyah, perjanjian damai. Tahun 8 Hijriah berangkatlah beliau melaksanakan umroh ke Mekah, Fathu Makkah. Apa yang Rasul minta? Begitu akan masuk kota Mekah, beliau minta semua sahabatnya yang laki-laki untuk ittiba. Ingat kan ittiba ya? Ittiba itu pasang kain ihram yang di bawah apa tuh? Nah, di bawah ini apa sih namanya ini Pak? Ketiak. Nah, sebelah sini saja kan? Ini tetap nutup, tapi ini dibuka. Gitu. Diperintahkan untuk ittiba sahabatnya. Maksudnya apa? Supaya kelihatan otot lengan sahabat yang umroh sama Nabi itu besar-besar, nggak penyakitan. Jadi begitu ittiba langsung orang Quraisy, wah ternyata Muhammad dan sahabat-sahabatnya tinggal di Madinah bukannya sakit-sakitan, ototnya gede-gede. Wah, bahaya nih. Itu termasuk kata para ulama itu bagian yang membuat udah pada masuk Islam semua, Abu Sufyan segala macam ini gawat, ini katanya otot besar-besar, iman kuat-kuat, bagaimana kita habis kita. Maka begitu Rasul sampai di pinggir Ka'bah, selesai itu pidato, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk ke sini aman, semuanya langsung siapa yang sudah selesai semuanya. Salah satu yang berperan adalah otot kesehatan. Jadi jangan heran kenapa dulu ketika perang dingin ya, ketika perang dingin antara Amerika dan USSR atau Uni Soviet, salah satu jalan Uni Soviet itu mempertahankan keseimbangan dan menunjukkan dia adalah bangsa yang kuat karena ketertutupan informasi pada waktu itu kan, dia berkepentingan untuk menutup akses menjadi negara yang tertutup, tapi pada saat yang sama dia ingin mengirim sinyal bahwa dia kuat. Apa yang dia lakukan? Olahraganya dia habis-habisan. Makanya atlet-atlet Uni Soviet itu kan atlet senamnya, wah luar biasa, atlet segala macam. Jadi dia gunakan instrumen kesehatan ya melalui olahraga itu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang harus disegani. Kita harus sehat-sehat semua Pak ya. Kalau kita sakit-sakitan gimana? Bagaimana kita mau mendapat marwah? Nah itu satu sisi yang nyata betul bagaimana Rasulullah SAW menggunakan instrumen kesehatan itu menjadi pertimbangan beliau untuk merumuskan strategi dan kemudian untuk memperkuat marwah umat.
Cuman itu bukan berarti kita rame-rame ke gym, Pak ya. Bukan begitu. Ya, itu kayak begitu zaman dulu, tapi sekarang nggak harus seperti itu. Zaman sekarang seperti apa? Ya seperti Kim ini, kita bangun sarana kesehatan, sehingga ketika ada apapun masalah kesehatan, kita memiliki sarana untuk menanganinya. Innallaha lam yunzil da'an illa wa qad anzalalahu dawaan. Semua obat ada, semua penyakit ada obatnya. Jadi ini tantangan juga bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang bangsa ke depan, di dalamnya itu ada komponen umat Islam yang terbesar, kemudian juga ada agenda tentang kepemimpinan. Ya, pemimpin siapa, yang kepemimpinan kayak apa kita harapkan? Ya, imannya kuat, iman Islamnya kuat, komitmen keislamannya kuat, komitmen keumatannya kuat, komitmen kepada NKRI kuat, dan juga sehat lahir batin, kan begitu Pak. Kalau komitmennya sakit, sehat tapi jantungan misalnya di rumah sakit, terus itu susah juga. Jadi kesehatan ini bagian yang sangat integral. Ketika MDGs selesai, sekarang ada SDGs dengan 17 tujuan dan 169 target itu atau agenda. Di situ juga kesehatan menjadi bagian integral. Dan kalau kita baca rumusan SDGs, Sustainable Development Goals, yang sekarang sedang kita laksanakan bersama, itu kan berupaya mencari keseimbangan dari 3 hal pokok. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua inklusi sosial, dan yang ketiga perlindungan terhadap lingkungan. Inklusi sosial ini di dalamnya yang paling penting ternyata adalah kesehatan dan pendidikan. Intinya adalah mau kita tinjau dari sisi manapun, dari sumber-sumber keagamaan atau strategi pembangunan lokal, nasional, global, posisi pembangunan kesehatan itu berada di titik sentrum. Jadi Bapak Ibu ini sekarang berada pada titik sentrum membangun peradaban. Jangan dianggap kecil. Jangan dianggap kecil. Ini titik yang menentukan wajah batang, wajah di Jawa Tengah, wajah Indonesia, wajah kita semua sebagai umat ke depan. Maka terima kasih, tetap konsisten pada pengabdian ini, dan inilah ranah yang betul-betul mencerminkan wajah baiknya Islam. Kan di dalam Islam kita diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Memilih amal, bagaimana salah satu kriterianya adalah memilih amal yang kemanfaatannya itu melewati kita dan menjangkau orang lain. Dalam pembangunan kesehatan itu bisa kita rasakan dengan nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya mengambil beberapa ilustrasi yang mungkin tidak terlalu relevan, tapi mudah-mudahan bisa dikonstruksi oleh kita masing-masing, dan dari situ kita dapat pemahaman bersama bahwa kerja kolektif penting dibangun atas kepercayaan timbal balik, dengan kesadaran penuh bahwa Allah memberikan kita potensi-potensi yang luar biasa, menempatkan kita di bumi sebagai khalifah, dan dengan kesadaran penuh bahwa semua pemberian Allah itu adalah tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.